Pak. Oke, terima kasih. Melanjutkan yang sebelumnya, mungkin saya belum akan bicara lebih detail terkait dengan use case ininya ya, isinya ya. Mungkin lebih banyak ke kita memanfaatkan kalau kita sudah punya diagramnya, bagaimana sih kita bisa mengoptimalkan itu untuk kebutuhan kita. Mungkin terlalu jauh ke depan, tapi paling enggak saya ingin menunjukkan bahwa dengan adanya tools ini kita bisa lebih bisa berkolaborasi gitu. Jadi kalau topik saya hari ini adalah keterkaitan antar diagram. Jadi diagram itu kan banyak ya. Apalagi kalau kita bicara UML itu secara keseluruhan itu ada belasan diagram. Makanya kalau hanya digambar sendiri-sendiri kayaknya kurang optimal untuk bisa kita manfaatkan untuk keperluan analisa. Tapi ya mungkin ada sih tool yang lain yang bisa kita pakai. Hanya saja kebetulan yang saya tahu adalah Spark System ya, karena kebetulan dulu lebih duluan lah tahu. Dan dari beberapa referensi kayaknya ini juga masuk di kuadran Gartner juga, sehingga ya bisalah kita pakai walaupun bukan yang paling bagus ya. Tapi dia kayaknya open source juga, terus ini terhitung murah lah, kalau dari harganya itu terhitung murah. Oke lah, mungkin saya tunjukkan apa sih kira-kira yang sebenarnya bisa kita lihat dari keterkaitan ini. Kalau sebelumnya, saya di yang sebelumnya itu nunjukin ini ya, nunjukin publish ya. Cara publish yang ke HTML. Nah, dari publish yang di HTML itu nanti bisa kita gunakan untuk keperluan kita ngobrol dengan user. Jadi saya nggak tahu nanti user bisa ngakses ke URL ini atau enggak. Tapi kalau asumsinya nanti user bisa ngobrol, bisa ngakses ini, maka nanti kita bisa ngobrol dengan mereka terkait dengan apa yang mereka butuhkan dan apa yang kita sudah punya. Nah, saya ini share screen yang kemarin kalau kita publish, itu hasilnya kurang lebih salah satunya seperti ini. Jadi mohon maaf ya teman-teman, saya udah mulai duluan karena saya hanya membatasi 1 jam. Jadi yang kemarin kita publish itu kurang lebih nanti kalau ini teman-teman bisa mengakses ini semua kan ya, URL ini ya. Kelihatan nggak di layar, di share screen? Kan Pak. Ya, saya kirim di chat deh URL-nya. Nah, mudah-mudahan sih kalau saya membayangkan kalau ini URL-nya ini bisa dilihat oleh teman-teman di cabang, nanti akan di user itu nanti akan bisa kita lihat hal yang sama. Jadi begini, misalnya dari sekian banyak aplikasi yang sudah kita gambarkan di tools ini, itu nanti kan kita akan membawa user ke dalam view yang sama. Jadi mereka mintanya apa, kita punyanya apa, itu akan kita tunjukkan ke dalam hal yang sama. Jadi contohnya begini, kalau misalnya
kita sedang membahas terkait dengan e-form misalnya. Ya nanti akan kita tunjukkan e-formnya itu keterkaitan antara orang-orang atau aktor-aktor yang akan mengakses ke e-form itu siapa saja dan mereka akan ngapain saja di sini. Ini aktivitasnya kita gambarkan di dalam bulatan-bulatan use case ini. Dan siapa yang akan mengakses itu kita gambarkan di gambar orang ini. Nah, mereka nanti akan kita tunjukkan. Kira-kira kalau user itu minta sesuatu tambahan, itu perubahannya ada di use case-nya yang mana, itu nanti kita pilih. Dari sekian banyak itu, misalnya ada perubahan di sini, di salah satu ini. Dari perubahan di salah satu use case ini, nanti akan kita bawa lebih dalam lagi. Perubahannya seperti apa? Yang sudah ada, kita case-nya seperti apa? Sehingga nanti akan, ini nanti dirubah menjadi kayak gini. Atau nanti ditambahi menjadi seperti ini. Begitu nanti ada informasi, ada perubahan atau ada penambahan, kita akan bisa melanjutkan ke proses berikutnya untuk membuat analisa skenario. Kemudian nanti kan pasti existing sistemnya sudah ada ya. Ini asumsinya kalau ini enhancement, pengembangan. Existing sistemnya sudah ada sehingga kita tahu, ini merubahnya tambahan di sini atau perubahan di titik ini. Itu nanti akan kita bawa lebih lanjut. Nah, sehubungan dengan topik hari ini, keterkaitan antar diagram, maka nanti bahwa diagram use case ini itu hanya diperuntukkan untuk kalau kita mau ngobrol dengan user. Jadi user itu kan pasti tahu ya, mereka butuhnya apa, dan mereka kira-kira akan mengakses ke sistemnya itu seperti apa. Itu mereka akan pasti bisa mendefinisikan. Selanjutnya apa yang mereka definisikan itu kita cross check dengan yang existing. Mungkin sebenarnya sih saya lebih enak kalau ada kira-kira kita mau ngomongin apa ini case-nya. Kalau contoh ini saya kebetulan asal saja nih nunjuk ke e-form. Mungkin ada hal yang lain lagi yang bisa kita ambil contoh. Seperti misalnya kalau saya ambil yang EDC. Nah, di EDC ini kayak gini nih. Kebetulan ini yang sudah coret-coretan yang sudah pernah saya buat seperti ini. Tapi apakah ini sudah sesuai dengan kondisi existing system kita atau belum? Nah itu nanti yang akan harus kita sempurnakan lagi. Makanya saya nggak mungkin bisa ngerjakan ini sendiri tanpa ada nanti interaksi antara yang membuat gambarnya dengan yang akan ngerjakan atau yang nanti user inginkan. Itu nggak bisa saya kerjakan sendiri. Tapi bahwa ini nanti akan menjadi view yang sama, kalau kita bicara dengan user, itu bisa kita pakai. Nah, barangkali di sini dulu nih, sebelum saya lanjutkan lagi. Kira-kira kita mau ngomongin apa kalau ngomongin keterkaitan antar diagram nih? Karena kalau misalnya nih ya, di dalam Spark System tools ini, kalau kita akan kalau ngeklik di salah satu use case ini, secara default dia itu akan menunjuk ke penjelasan detailnya. Jadi kalau kita di dalam toolsnya Spark System ini bukan dipublish di webnya ya, tapi di tools itu ada nanti deskripsi yang bisa kita tulis di situ. Misalnya use case ini nanti menjelaskan apa itu nanti bisa kita tulis, dan pada saat kita lihat di publish versi web ini akan bisa kita lihat hasilnya. Nah, terus
ini ada penjelasan lain lagi di dalam sini. Ini ada appears in. Jadi yang use case yang tadi itu akan kelihatan di diagram EDC BNI. Nah, kalau kita klik lagi, kembali lagi ke sini. Berbeda nanti kalau kita misalnya ngeklik yang ini, petugas merchant misalnya. Kalau kita klik di sini, nanti akan muncul lagi penggambaran, yaitu si petugas merchant tadi itu sudah dibuat untuk apa saja atau dikaitkan dengan apa saja. Kebetulan kalau yang ini diasosiasikan, bisa asosiasi dari, terus ada advance. Nah, kalau asosiasi itu berarti dia, si petugas merchant itu dihubungkan dengan aktivitas atau diasosiasikan dengan aktivitas use case melakukan transaksi void. Aktivitas use case transfer BNI as acquirer only. Use case-nya inquiry balance kartu dan seterusnya. Itu nanti akan bisa kita breakdown terus. Nah, kalau kita lihat di project, ini nanti keterangan dia ya, kalau kita ada update-update versinya, itu nanti akan bisa kita cek di sini. Nah, appears in ini, kalau si petugas merchant tadi itu ada di banyak diagram, dia akan muncul semua di sini. Jadi, dia itu si petugas merchant ini, si aktor ini, itu akan, dia itu aktivitasnya ada di mana saja sih. Barangkali ya, ini kalau kita bicara EDC, EDC itu kan ada banyak ya mereknya. Ada 3 lah yang kita, besaran kita kan ada 3. Verifone, terus Pax, sama apalagi satu lagi ya, lupa saya. Tapi ada juga nanti kalau kita kaitkan dengan dia itu EDC BNI 46, Agen 46, atau nanti dia itu sebagai apalagi. Kalau sepanjang digambarkan di diagram-diagram yang terkait itu nanti akan muncul di sini. Sebagai contoh misalnya saya balik saya klik ke EDC Agen 46, makin nanti akan menunjuk ke ini ke diagram terkait dengan aktivitas EDC di keagenan. Seperti ini. Kalau saya klik lagi di petugas merchant, balik lagi ke yang tadi. Balik lagi yang ke tadi. Terus ini bisa kita lihat lagi dia ada di mana. Kalau kita klik yang EDC MTI misalnya, nah kayak gini. Kira-kira nih ya, kira-kira si use case-nya kayak gini. Nah, mungkin itu dulu. Barangkali ada concern atau pendapat, keinginan atau apapun, monggo silakan. Sorry, saya belum merekam ya. Saya rekam dulu ya. Lupa. Oke, ada pertanyaan nggak? Baik, mungkin saya lanjutkan. Terkait ini kan kalau tadi kita bicara use case diagram seperti ini. Dari use case diagram ini, komponen utamanya itu cuma 3. Yang ini aktor, terus yang bulat-bulat ini use case-nya, dan yang kotak ini adalah si boundary. Nyebutnya biasanya boundary, tapi itu boundary itu adalah menggambarkan sistemnya. Terus di tools ini, itu kalau ada kadang-kadang kita lihat ada buletan seperti ini, buletan kacamata ya, itu artinya adalah dia itu sudah dihubungkan dengan diagram yang lain, tapi kita menghubungannya itu secara manual. Beda dengan yang tadi, ini secara default kalau
elemen-elemen ini secara default dia itu akan menunjuk ke propertiesnya dia. Nah, propertiesnya dia itu kurang lebih seperti ini. Dia itu kalau diasosiasikan, asosiasinya ke siapa? Ke nasabah BNI. Dari siapa? Dari non-nasabah. Nah, itu nanti bisa kita lihat lagi ya, lebih detailnya. Nah, kalau yang ada gambar kacamata, itu dihubungkan secara manual, dan itu bisa kita pilih. Nanti akan ditujunya ke diagram yang mana. Contohnya kalau ini saya belum tahu ini kemana nih. Saya klik, oh ternyata ke BI Fast. Coba balik lagi tadi apa sih? Mobile banking. Oh ini aktor mobile banking. Jadi menuju ke mobile banking. Nah, kurang lebih bacanya sebenarnya begini. Ini kan terpisah ya, tidak ada relasi nih. Ini kayaknya belum selesai juga nih mau ngapain. Tapi intinya adalah kalau ada gambar kacamata begini, maka akan di-linkkan dengan diagram yang lain. Kebetulan contoh ini adalah ke use case-nya mobile banking. Di use case mobile banking ini kalau misalnya ketemu ada kacamata yang lain, ini misalnya ya sebelah kanan ini, Elo Consumer, maka nanti dia juga akan kalau kita klik akan ke Elo Consumer. Nah, dari sini kita bisa kita bisa tergambar lah ya secara sepintas apa sih yang ada di sistem yang sedang kita bicarakan ini. Kalau kita kan ini gambaran besar, gambaran view high level ya, high level atas aplikasi. Bahwa ternyata aplikasi itu nggak berdiri sendiri, tapi juga dia ada kaitannya dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, aplikasi-aplikasi yang lain itu kalau kita gambarkan nanti bisa kita klik lagi seperti ini. Nah, begitu seterusnya ya teman-teman. Termasuk ini kalau mau kita tidak hanya sesama use case diagram, tapi juga antara use case diagram dengan activity diagram misalnya. Itu bisa kita linkkan. Dan itu nanti misalnya kita lanjutkan lagi ke sequence diagram, itu nanti akan bisa kita susun terus itunya, keterkaitannya, termasuk nanti kalau bagi teman-teman yang nanti akan membuat skenario juga kelihatan. Mungkin nanti saya tunjukkan yang skenario-nya secara sepintas ya. Kalau lebih detailnya mungkin di minggu depan, di pertemuan berikutnya. Nah, termasuk juga kalau misalnya ini kita akan hubungkan dengan level-level di atasnya. Jadi kalau di dalam penggambaran suatu diagram itu kan nanti akan ada memang aktivitasnya, aktivitas sistem. Terus kemudian nanti kalau turun lagi lebih detail lagi ke aktivitas data. Data itu dikaitkan seperti apa. Terus message-nya juga, tapi juga bisa ditarik ke atas ke arah kalau kita bicara ya BNI Wide misalnya. Arsitekturnya seperti apa? Itu bisa kita bawa. Tapi ini kebetulan kalau yang ini saya belum gambarkan. Mungkin yang pernah digambarkan itu kalau kita mau bicara lebih naik ke atas ya levelnya ya. View-nya maksudnya view-nya ke atas. Mana ya? Ini kali. Nah, ini di sini ini agak berbeda, tapi ini fungsinya hampir sama dengan yang tadi. Kita bisa menuju ke diagram yang lain. Kalau kita bicara ini Banksling Icons, maka ini kebetulan sudah digambarkan ada 5 nih yang detail di sini terkait dengan tellernya, SPC, kemudian e-collection,
OPBS, dan seterusnya. Ini kalau kita klik, nanti akan ke use case diagram yang lebih detail. Balik lagi. Nah, sebaliknya, kalau kita mau melihat kira-kira arsitekturnya seperti apa, nah itu bisa kita bawa ke sini. Misalnya nih ya, nah ini gambaran arsitekturnya akan kelihatan. Kalau kita balik lagi misalnya dari arsitektur, penggambaran arsitektur ini mau ke lebih detail lagi di Banksling misalnya, balik lagi ke sini. Atau kalau ke tempat lain lagi, saya udah pernah buat belum ya? Nah, misalnya seperti ini. Bolak-balik kayak gitu. Jadi kita bisa tahu keterkaitan antara diagram satu dengan diagram yang lain, mungkin penggambaran yang lebih high level atau penggambaran nanti yang lebih detail. Nah, barangkali sampai di sini ada yang mau dipertanyakan, silakan. Ada? Monggo dipersilahkan. Atau bingung? Pak Slamet mau tanya, Pak Slamet. Iya. Ini kan kalau di koneksi repo kan dia ada yang sudah tercreate ya untuk use case-nya. Kalau misalnya nanti kita mau ada misalnya nambah atau mau nyontek dari situ, itu setelah dibuka apa namanya use case-nya nanti di save as atau gimana ya Pak? Kalau mau ngubah setelah yang udah ada gitu. Mbak Andin lagi buka ininya nggak, Spark sistemnya? Iya Pak, lagi buka. Kalau lagi buka bisa share screen aja, nanti biar langsung. Contohnya apa? Mau ngapain? Misalnya kayak yang di SPCA 2H Teller. Ini saya klik nggak bisa di sini, berarti ngebukanya harus di indeks tadi ya Pak, yang URL yang bukan, double klik aja, double klik. Nah, double klik itu ke sini, ke use case-nya. Terus pengen ngapain? Nambahin gitu ya? Iya, misal nambahin atau misal mau save as di mana gitu Pak. Coba misalnya mau ngerubah apa? Ngerubah dulu deh, jangan nambahin, tapi ngerubah dulu. Misalnya ngerubah apa? Misalnya mau nambah yang di use case-nya ini diisi apa gitu, mungkin misalnya ke switchernya atau apa gitu Pak. Tapi ini sistem Banksling ya. Ini berarti ada ke switcher gitu ya? Iya, misalnya. Ke switcher. Kalau ke switcher itu di luar ya berarti ya Pak. Flow-nya itu gimana ya kalau ke switcher? Apakah dari Banksling itu langsung ke switcher atau ke host dulu, ke ikon dulu? Kalau flow-nya SPC dia harusnya kalau dari icon nanti dia ke SOA dulu Pak. SOA dulu ya, berarti Banksling ini akan interaksinya dengan SOA ya? Iya. Nah, kalau dengan SOA, ini di diagram yang ini sudah ada SOA atau belum? Belum ada ya? Iya. Belum ada, berarti nanti kita akan nambahin SOA itu sebagai aktor, sistem aktor, dan itu tempatnya di luar kotak. Nah, tapi kita harus ingat, apakah kita sudah pernah membuat sistem aktor SOA atau belum? Perasaan kayaknya saya sudah pernah. Kalau sudah pernah, pakai itu. Nah, mungkin caranya gini, sebelah kiri itu kan ada menu ya. Ya, Ada menu, coba dinaikin, cari yang aktor. Nah, itu udah aktor tuh di bawah. Nah, aktor. Cari yang sistem aktor SOA. Sistem aktor SOA. Kayaknya saya urut udah abjad ya Pak. Kayaknya udah saya urutkan abjadnya.
Nah, itu ada Oh, sistem aktor nih, sistem cari yang SOA. aktor. Iya, Pak. Nah, klik kiri, tekan terus, geret ke sana. Klik kiri, Klik kiri ya. kliknya terus, pencet terus di drag ke sini ke sebelah. Nah, terus. Ini, Pak. Nah, kira-kira mau ditaruh di mana? Lepas. Nah, ini sorry sebentar. Ini di drop S-nya itu ada pilihan. Ada pilihan di drop S yang paling ke atas tuh, paling atas. Nah, itu nanti pilihnya karena kita sudah punya elemen aktor yang namanya sistem SOA ini, kita pakainya link. Jadi artinya itu nanti kita akan menggunakan elemen yang sama. Klik di situ, kita artinya menggunakan elemen yang sama. Kenapa begitu? Karena itu nanti akan kita bisa gunakan analisa. Si SOA ini secara keseluruhan itu dipakainya buat apa saja. Nah, itu akan bisa kita analisa kalau kita pilihnya link. Artinya dia sebenarnya elemennya itu satu saja, tapi dia akan bisa digunakan untuk berbagai macam diagram. Di diagram ini nanti kita bisa pakai, di diagram yang lain bisa dipakai, dan seterusnya. Terus nanti pada saat kita mau menganalisis, oh ini si SOA ini terkaitnya dengan diagram ini, dan seterusnya. Ini sih cukup drop S-nya link ya, okein, di oke. Nah, ini kan udah muncul gitu, rapiin dikit. Nah, ini sudah muncul si aktornya adalah SOA. Tapi karena ini bukan orang, dia adalah aplikasi atau mesin atau apapun, kita ganti gambarnya jangan gambar orang, tapi gambar kotak. Nah, ngubahnya adalah dengan klik itu yang di sebelah kanan, ada kotak itu. Nah, itu diklik. Nah, jadi kayak gitu. Terus ini rapiin aja tuh. Nah, ini kita sudah mengambil si salah satu elemen yang memang nanti akan dihubungkan dengan si use case. Katakanlah nanti kita akan menghubungkan ini dengan use case D ya. Use case D-nya nanti akan kita ubah deskripsinya. Nah, kalau sudah seperti ini, asosiasinya akan apa? Biasanya sih association gitu. Coba diklik di sistem aktor SOA-nya. Klik, nah itu ada panah ke atas, itu diklik terus diklik terus. Ini? Bawa ke nah, lepas. Nah, itu ada pilihan banyak, ada association, abstraction, dependency, dan seterusnya. Tapi kayaknya yang paling umum association, pilih aja yang association. Saya juga nggak terlalu paham yang lain-lainnya ya. Nah, artinya kalau kayak gini itu sudah ada relasi antara si sistem aktor dengan use case ini yang di Banksley. Nah, tadi mungkin sebelum saya lanjutkan, tadi kan pertanyaannya kalau kita sudah merubah ini, bagaimana nge-save-nya gitu kan? Iya, Pak. Nah, nge-save-nya itu di tab SPC H2H Teller, coba tuh, ini? nah, itu klik kanan, itu ada save changes to ini. Kalau save changes to SPC berarti dia kalau kita punya beberapa tab tapi hanya mau nge-save yang tab yang aktif, maka pilih yang paling atas itu. Tapi kalau sekaligus di semua tab itu mau kita pilih, ya udah save all. Saya sih biasanya save all aja lah biar aman. Di semua tab tuh maksudnya untuk tab yang ya, ini kan SPC ada tab H2H. Ini kan ada tab SPC H2 Teller, sebelahnya kan ada tab Banksley Icon. Ya. Nah, itu kalau kita lakukan perubahan di situ, semuanya tuh akan terindikasi ada perubahan. Oh, indikasi jadi perubahan. Indikasi perubahannya itu ada di sebelah SPC itu kan ada bintang tuh. Iya. Nah, bintang itu menandakan bahwa di diagram itu sudah pernah ada perubahan. Nah, kita save all aja. Kalau saya sih save all. Coba save all. Oke, save ya. Nah, ini sudah tersimpan.
bahwa barusan nambahin ini sudah tersimpan. Nah sekarang kan kita mau melengkapi nih, sebenarnya si sistem aktor SOA itu ngapain? Kira-kira ngapain dia di Bankslink? Yang dari Bankslink-nya ya Pak ya, dia ke SOA nanti kayaknya ngirim billing itu deh Pak, ke atas jasa, ke switchernya. Ngirim data billing gitu ya? Iya. Nah, tapi begini, harus diingat bahwa ada rule di dalam penulisan use case ini. Rule-nya itu adalah menggunakan kalimat aktif. Ini kembali lagi ke pelajaran bahasa ya, tapi ini sangat penting. Mungkin teman-teman yang biasa coding itu kan juga sebenarnya sangat sensitif ya dengan kata-kata ya, dengan bahasa ya. Ini menggunakan kalimat aktif, SPO, subjek, predikat, objek. Subjeknya adalah si sistem aktor. Predikatnya kalimat pekerjaannya itu nanti yang akan ditulis menjadi use case D. Objeknya adalah di sistem Bankslink. Jadi nanti akan bunyinya kurang lebih adalah sistem aktor menerima message atau menerima data dari Bankslink. Gitu kan ya? Tadi kurang lebih flow-nya seperti itu atau enggak? Yang dikirim dikirim Bankslink itu message ya? Iya Pak. Message ya? Berarti atau data gitulah aja. Data aja lah yang gampang. Data, iya data. Tapi ini dari sisi pandang si aktor, bukan dari sisi pandang si Bankslink. Kalau dari sisi pandangnya si aktor, berarti nanti dia akan bunyinya adalah menerima data. Menerima data pembayaran misalnya ya, atau data apa gitu ya. Nah itu. Nah, misalnya gitu ya, misalnya gitu. Nanti kalau kurang pas nanti bisa dibuat pas. Nah, sekarang kalau misalnya kata-katanya sudah seperti itu, kita kan mau merubah nih use case D-nya menjadi kata-kata tadi. Di double klik aja atau di klik kanan properties sama aja. Nah, itu ada properties yang di atas. View properties Pak. Bukan. Double klik bukan di kata-katanya, coba yang di saya malah belum tahu tuh view properties. Nah, ini yang penting lari ke sini, Oke, bentar. Nah, itu kan ada di name. sini. Di situ diganti diingat-ingat itu kalimatnya aktif. Berarti menerima data transaksi misalnya ya, atau menerima apa? Menerima data transaksi. Oke, diokekan. Sebentar. Ini akan ada banyak banget itu yang di sebelah kanan. Nah, itu udah berubah. Ada banyak banget itu yang di kanan ini. Nanti kalau misalnya kita mau mengenhance keterangannya, silahkan di-enhance di sini. Termasuk misalnya bilang version gitu ya. Version itu apakah ada enhancement version atau apa. Terus ada complexity. Untuk merubah itu nanti di sisi development-nya itu perubahannya itu besar atau enggak. Coba diklik yang complexity. Complexity. Sebelah kanan. Kanan, tengah. Ini ya Pak. Nah itu ada easy, medium, difficult. Itu adalah menggambarkan kira-kira nih perkiraan kita. Nanti di sisi pengembangannya itu akan easy, medium, atau difficult. Ini pemilihan ini nanti akan mempengaruhi berapa effort untuk mengerjakan ini. Dan itu nanti kalau selanjutnya nanti akan bisa dihitung untuk menghitung man, kebutuhan Mendes-nya berapa, atau Mendes itu bisa dihitung dari sini. Terus di sini ada status. Coba naik lagi di atasnya dikit. Ada status. Nah, status itu menggambarkan apakah yang kita ya biasalah seperti ini nih masih usulan saja atau memang sudah terimplementasi atau seperti apa, itu bisa dipilih. Tapi saya sih biasanya belum mikirin itu ya. Masih
default aja lah propose. Nah itu sepintas. Terus yang di sebelah kiri itu ada properties, responsibilities, requirement. Nah itu responsibilities, requirement, constraint, scenario, files. Nah, nanti kalau kaitannya dengan tindak lanjut berikutnya ada di skenario ini. Coba klik skenario. Kanan kiri Pak. Nah, klik skenario. Udah diklik belum? Nah, di sini nanti akan bisa kita susun skenarionya. Skenarionya bisa apakah dia basic path. Jadi skenarionya itu nanti akan ada urutan, ada urutan jalur lurus saja atau nanti jalur berbelok. Jalur berbelok itu kalau ada kondisi, misalnya apakah ya atau tidak, terus dipilih. Misalnya kalau nominalnya itu nanti akan ada di kewenangannya teller atau ada di kewenangannya penyelia. Nah, nanti kan itu pasti jalurnya berbeda. Nah, jalur yang berbeda itu nanti akan mengakibatkan skenario yang berbeda. Nah, itu nanti bisa kita susun semua. Tapi itu nantilah ya, berikutnya lah. Mungkin cancel dulu deh. Cancel dulu. Nah, ini tadi kita merubah use case D menjadi menerima data transaksi. Tapi kita nggak melihat ada perubahan di tab itu, di SPC H2H Teller, itu kan nggak ada bintang ya. Nggak ada bintang tuh. Beda dengan tadi yang kita nambahin sistem aktor SOA, itu ada bintangnya. Kayaknya ini karakteristik dari si toolsnya ini adalah kalau hanya merubah properties nama ini, dia nggak akan ada konfirmasi untuk save atau enggak. Dia secara default akan tersimpan. Berbeda kalau kita geser, misalnya ya, ini kita geser, coba digeser salah satu lah, terserah yang digeser yang mana. Klik terus digeser. Nah, oke. Nah, itu langsung berubah tuh. Di tab itu muncul bintang. Kalau muncul bintang artinya dia itu ada perubahan di sini, di diagram ini. Nah, perubahan ini mau kita save atau enggak? Kalau mau kita save, maka kita seperti tadi, ke tab tadi, coba ke tab tadi, klik kanan. Nah, kita mau pilih apakah save atau enggak. Kalau enggak save, maka pilihnya apa ya kalau enggak save ya? Kayaknya reload SPC H2 Teller deh. Nah, klik. Nah, dia balik lagi. Oh enggak. Nah, dia konfirmasi reload ini akan discharge perubahan tadi. Kalau di continue yes, berarti dia nanti akan geser lagi ke posisi awal. Coba yes. Nah, dia akan geser lagi ke posisi awal. Artinya perubahan tadi itu enggak jadi. Nah, kurang lebih seperti itu kalau terkait dengan perubahan di diagram ini. Cukup clear ya? Iya Pak. Oke, sip. Thank you. Siap. Ada Terima kasih Pak Slamet. Ada pertanyaan lagi. Jangan kemana-mana, biar di sini saja. Oh iya Pak. Mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi atau Mbak Andin masih ada pertanyaan, silakan. Sekalian Pak Slamet. Jadi kalau misalnya kita create use case itu sebenarnya sampai di level apa gitu Pak? Maksudnya kita menjelaskan use case dari suatu misalnya skenario atau requirement apa gitu, dia sampai itu lebih ke sisi alur transaksinya gitu ya Pak ya, nggak terlalu teknis sampai ke flow, misalnya dari ini kan nanti habis dari SOA terus kemudian kemana gitu, nggak. Jadi gitu begini, ya Pak ya? mungkin masih bingung. Ya. Mungkin hal yang penting di use case diagram ini bahwa dia tuh tidak menggambarkan flow. Tidak menggambarkan flow, sama sekali tidak menggambarkan flow. Flow itu nanti akan digambarkan di activity diagram. Di use case diagram ini hanya menggambarkan interaksi antara si aktor dengan mesin, dengan aplikasi. Hanya itu.
hanya itu. Jadi Jadi lebih seperti kayak application manual, tapi dia digambarkan. digambarkan gitu ya Pak ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Dan bukan menggambarkan flow-nya. Mungkin ada keraguan. Jadi kalau dari beberapa referensi memang disebutkan bahwa ini adalah diagram, use case diagram ini adalah diagram yang sebenarnya bisa digunakan untuk kita diskusi dengan user. Pada saat kita klarifikasi requirement-nya, kita sodorkan nih bahwa misalnya kita bicara ini ya, ini asumsi kalau yang existing jalan seperti ini ya, yang ada di gambar ini, bahwa banksling kita itu sudah existingnya seperti ini. Tapi tadi ternyata begitu dikonfirmasi oleh user, oh enggak, nanti teller itu harus melakukan hal yang lain lagi. Nah, ada tambahan nih, teller melakukan aktivitas yang baru lagi. Nah, kalau seperti itu, ya nanti berarti kita akan gambarkan buletan yang lain. Buletan yang lain seperti tadi misalnya, oh ternyata penambahannya adalah ternyata dia harus berhubungan dengan sistem SOA. Sistem aktornya yang berupa mesin itu SOA. Ngapain? Dia menerima data transaksi. Itu saja yang dilakukan. Tapi kan kita sebagai orang IT itu kan perlu detail alur prosesnya kan. Nah, alur prosesnya itu nanti digambarkan di activity diagram. Kalau penasaran lihat activity diagram, mungkin coba turun ke bawah. Tunjukin salah satu lah ya. Ke bawah, ke bawah, ke bawah. Itu ke atas. Ke bawah, terus. Nah, Ini. itu ada activity. Nah, itu ada activity. Coba klik. Salah satu saja. Saya cuma pengen gambarkan bentuknya activity itu seperti apa. Coba klik ada salah satu, misalnya GoTrade misalnya. Saya kayaknya belum gambar semuanya deh, karena memang banyak banget. Ini kalau diikutin gambarnya bakalan ribuan diagram. Coba klik yang activity GoTrade. 2 kali ya Pak? Double klik. Mungkin jangan yang ini deh. Saya pengen yang ada ininya. Atau BIFAS di atasnya. Nah, BIFAS. Nah, di BIFAS ini di activity diagram ini penggambarannya kurang lebih seperti ini. Jadi di sini ada kotak-kotak yang kotak nasabah, kotak APK, mobile banking. Nah, nasabah dan APK mobile banking ini dan seterusnya ya sampai ke bawah itu adalah kalau di diagram use case itu mewakili aktor. Itu mewakili aktor. Nanti aktivitasnya apa? Ternyata si aktor ini, si nasabah ini melakukan registrasi BIFAS. Nah, pada saat dia melakukan registrasi BIFAS, dia itu akan dibawa kemana sih? Akan melakukannya melalui APK mobile bankingnya ya, yang ada di handsetnya ya. Terus nanti ke bawah lagi, coba turun ke bawah. Ke bawah lagi dia itu ternyata dibawa ke, misalnya nih saya gambarnya belum tentu benar nih, dibawa ke mobile banking. Di mobile banking host nih maksudnya ya, ini mobile banking hostnya, dia itu ada verifikasi, nanti hasil verifikasinya ya atau tidak dan seterusnya. Nah kurang lebih seperti itu kalau biasa teman-teman lihat di SDD atau teman-teman yang dulu BSA itu biasa melihat atau membuat SDD dengan flow prosesnya itu digantikan di activity ini. Dan di situ besarannya itu ada aktor yang digambarkan dengan itu namanya apa sih namanya ya? Coba klik, saya lupa ya. Klik yang itu double yang ini, yang atasnya teller itu ada tanda ini ya, tanda huruf besar.
huruf besar 2 itu. Kiri, coba Di kiri. sini Pak, teller. Bukan Oh, atas. Kursornya ke atas. Di menu kok, oh itu ini atasnya menu. dikit, atasnya teller. Nah, atasnya Nih. itu kan ada tanda panah, Oh, tanda. panah. Nah, itu. Nah, ini toolbox untuk elemen-elemennya. Elemen-elemennya seperti ini. Jadi itu ada activity, ada action, ada partition. Partition ini itu menggambarkan si aktor. Ini yang kotak tadi, nasabah itu menggambarkan aktor. APK mobile banking itu aktor, sistem aktor ya. Kalau sudah mesin namanya sistem aktor. Dan ada komponen elemen-elemen yang lain yang nanti keperluannya bisa masing-masing. Gitu. Jadi sebenarnya satu buletan use case itu nanti akan jadi satu diagram activity sendiri harusnya. Karena kayak misalnya coba ke activity go trade-nya matiin dulu coba. Di sini di ini bukan. Nah, itu. Klik lihat klik bukan. Oh. Klik terus silangnya pencet. Itu ngilangin aja. Nah, ke Banksling icon coba, ke Banksling icon. Nah. Oh, salah satu deh di double klik sistem teller. Atau salah satu diklik. Nah, di diagram use case, saya bicara umum aja ya. Di diagram use case itu kan ada bulutan-bulutan ini ya, access screen, itu bulutan-bulutan ini adalah use case. Setiap kali setiap kali kita mendeskripsikan use case ini, maka dia itu harus digambarkan secara terpisah di activity-nya. Karena nanti si aktor ngapain itu kan akan berbeda. Si aktor itu akan akses screen 31930 itu akan berbeda kalau dia ngakses 96417. Akan beda lagi kalau ngakses 96415. Kan di belakangnya beda kan ya. Bisa saja di belakang screen ini ada yang langsung direct ke hostnya icon. Ada juga mungkin yang harus ke SOA lagi. Di SOA itu mungkin nanti harus dibawa ke pihak ketiga. Dari pihak ketiga terima lagi dan seterusnya. Mungkin ke B24. Nah, itu kan berbeda-beda. Karena berbeda-beda, maka activity diagramnya juga harus sendiri-sendiri. Memang ruwet, memang akan banyak. Tapi bagi orang-orang yang baru saja melihat ini, harusnya urutannya akan kelihatan. Dan seberapa besar sistem itu dibuat. Terus kalau misalnya ada perubahan, kita bisa deteksi perubahannya ada di mana. Terus kalau nanti kita kaitkan dengan skenario-nya itu harus kita susun seperti apa. Barangkali itu yang terkait dengan pertanyaan tadi ya. Ada lagi? Atau cukup menjelaskan atau enggak? Ya, cukup, Pak. Ya. Satu lagi, Pak Slamet. Silakan, Kalau misalnya ini kan tampilannya kan gini kecil ya, Pak. Kalau misalnya kita mau ambil kan capture all keseluruhan gitu. Oh, iya. Untuk ngelihat keseluruhan terus di capture-nya itu di mana ya, Pak? Mungkin tampilannya dulu ya. Iya. Itu kan ada garis properties tuh ya. Properties kayaknya kita yang paling kanan. Properties itu kayaknya kita nggak perlu semua kan. Iya. Oh, kita ini silang. Tapi defaultnya dia tetap akan membawa notes ini. Kalau disilang kayaknya masih ada deh. Coba disilang lagi. Oh, hilang ya. Tapi nanti kalau kita masuk lagi ke salah satu propertiesnya, dia akan muncul lagi. Terus yang kalau toolbox yang tengah itu, toolbox itu bisa kita hilangkan, bisa kita munculkan lagi. Kalau mau kita hilangkan pakai silang. Ini. Kalau kita munculkan lagi pakai yang tanda itu, tanda huruf besar. Coba klik lagi, itu muncul. Terus kalau ini kan kira-kira view-nya 100% nih. Kalau kita mau kecilkan atau kita besarkan bisa. Tapi pakai cara yang apa ya? Saya lupa ya. Coba di menu ada layout. Di menu kiri atas layout. Sebentar.
appearance itu kelihatan apa ya? Saya lupa ya. Kayaknya bukan. Apa ya? Kalau desain sebelahnya ada desain. Balik lagi ke layout. Sorry, saya nggak hafal soalnya. Mana ya? Oh ini ha, di atasnya itu ada pan and zoom. Nah, klik aja. Nah, klik pan and zoom. Nah, kalau kita klik pan and zoom itu muncul di sebelah kanan. Di sebelah kanan itu ada kayak gini. Ya. Nah, kan ada kotak yang kedua nih. Itu kotak pertama. Itu ada kotak kedua. Nah, yang kotak kedua ini itu adalah yang tertampil di bagian tengah. Itu bisa kita besarkan, bisa kita kecilkan. Pakai yang itu di atas barusan. Nah, itu bisa. Nah, kalau itu mau membesarkan, itu nggak apa-apa. Klik-klik aja. Membesarkan. Nah, itu zoom out. Zoom tampilan. Terus klik terus sampai kira-kira tampilannya itu sesuai dengan yang kita harapkan. Keseluruhan gitu ya, Pak. Iya. Nah, ini kan kalau tadi terlalu besar, kalau ini kan oke, sudah cukup lah kelihatan. Ya, udah menampilkan semua dalam satu layar kotak. Ya. Nah, tadi pertanyaannya kalau mau ngeprint ya? Enggak sih Pak, maksudnya ya kayak gini, maksudnya menampilkan ya? semua misalnya. Iya, jadi kan kalau misalnya ini tinggal capture yang tengahnya aja nih Pak. Ya, betul. Misalnya untuk pindah ke BSDD-nya gitu. Nah, kalau pindah ke BSDD mungkin kembali ke sharing sebelumnya ya, terkait dengan publish. Publish-nya itu bisa publish documentation. Nah, documentation itu nanti bisa kita pilih template-nya. Terserah nanti template-nya mau kita rapikan seperti apa. Sementara ini kita belum menyiapkan itu. Tapi kalau misalnya bisa kita siapkan template-nya, nanti begitu kita siap ini diagram use case ini siap, kita panggil aja si publish, coba publish. Di menu itu di sebelah layout ada develop, ada publish. Nah, publish itu ada report builder sebelah kiri. Klik. Nah, itu ada generate documentation. Klik. Nah, ini akan nanti mencetak sesuai template yang kita kehendaki. Lagi mikir, nah ini template-nya generate documentation ini ada template-nya. Template-nya nanti bisa default, bisa juga kita nanti define sendiri. Terus output filenya nanti akan kita taruh di mana? Di lokal kita. Nah, terus ini ada package-nya kan. Kebetulan kalau ini package-nya BI Fast ya berarti semua yang ada di elemen-elemen yang ada di BI Fast ini akan tergenerate menjadi suatu dokumen nanti. Mau coba? Kalau mau coba ini klik dulu si ininya, si output filenya mau kemana? Yang titik-titik itu. Kira-kira mau ditaruhnya di mana? Di sini. Kalau di sini ya kasih aja nama filenya apa? Contoh apa gitu. BI Fast. Save. Terus generate. Sebelah kanannya lagi. Atas. Kanan turun. Ini ada generate-nya. Nah, itu lagi proses generate, progress-nya working. Nanti, nah kalau sudah selesai nanti view-nya ini akan aktif. Di bawah generate itu ada view. Nanti kalau dicari di folder Spark itu akan ada file ini. Tapi kita bisa langsung melihat nanti di view-nya. Berarti agak banyak nih. Agak lama. Karena tadi template-nya kita nggak milih ya. Template-nya, pokoknya saya nunjukin apa adanya dulu. Coba di view.
Oh, langsung view. Langsung klik view nanti. Nah, ini hasilnya kayak gitu. Semua yang ada di sana sesuai dengan template-nya itu nanti akan tergenerate diagram-diagramnya di sini. Nah, makanya ini kan default ya, default dari sistemnya ini kan, seperti ini nih template-nya. Kita bisa mendefinisikan sendiri template-nya nanti akan seperti apa. Misalnya kita hanya mau menampilkan si diagram tadi saja tuh. Ya nanti kita buat template-nya seperti itu. Yang Nah, ini ya Pak ya. Karena ini kita mengenerate dokumen yang ada di diagram activity. Beda nanti kalau kita mengenerate di diagram use case. Mungkin nanti ini tampilannya adalah tampilan use case. Ya, kurang lebih begitu. Nanti silakan dieksplorasi sendiri. Silakan kalau masih ada yang lain. Kalau tadi topik hari ini terkait dengan keterkaitan antara satu diagram dengan diagram yang lain, tadi saya gambarkan dengan yang si publish yang di web tadi ya, sehingga kalau misalnya ada keterkaitan itu nanti akan bisa kita Nah, satu lagi ada yang kelupaan. Tadi kan saya bilang ada manual ya, manual nih. Nah, manualnya itu dengan cara begini. Coba salah satu klik yang di buletan. Di buletan ini klik kanan. Nah, ini ada salah satu pilihannya adalah new child diagram. Coba ke situ. Nah, di sini ada composite struktur diagram, ada select composite diagram. Kalau composite struktur diagram berarti nanti dia akan generate di diagram baru. Tapi kalau select composite diagram, dia akan mencari dari diagram yang sudah ada. Misalnya klik ya, klik yang select. Nanti akan ada keluar, nah ini semua yang sudah kita buat diagramnya akan muncul di sini. Yang barusan kita pilih akan kita linkkan dengan yang mana. Itu nanti tinggal kita pilih. Misalnya kita pilih ke use case, coba use case. Nah ini di sini ada banyak pilihan. Misalnya klik lagi satu, terserah deh. Kan kita nanti nggak akan oke kan. Yang pilih lagi salah satu sampai keluar diagramnya. Misalnya ATM gitu atau apa. Nah, sampai keluar. Nah ini kan sampai maksudnya diagram itu ya keluar gambar-gambar ini, gambar orang dan use case. Nanti klik salah satu, terus kita okekan. Nah, kalau kita okekan di situ, nanti pada saat kita save, yang tadi perubahannya kita save, maka nanti dia akan nge-link ke sini. Ya, halo? Siapa itu? Kurang lebih begitu. Bisa ditangkap ya apa yang saya jelaskan barusan ya. Nggak usah. Mau di save atau enggak terserah deh, monggo deh. Karena ini di repository loh. Jangan Pak, nanti daripada merubah. Dan nanti bisa ini lagi kok, dibalikin lagi bisa. Nah, kurang lebih begitu. Kalau tadi saya gambarkan di awal bahwa kalau kita klik salah satu elemennya akan menuju ke secara defaultnya adalah propertiesnya, maka kalau manual kita akan ngelingkan ke diagram yang lain itu dengan cara seperti ini. Ya, kurang lebih begitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Monggo. Udah jam 9 lebih nih. Sebelum saya tutup, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya sudah cukup Sudah Pak. ya. Oke, Ya. terima kasih Mbak Andin sudah sharing layarnya. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Kan lebih gampang kayak gini daripada saya yang ngomong ya. Ya. Daripada saya yang ngerjain, saya nunjukin kan lebih gampang kayak gini. Teman-teman yang lain silahkan, ada pertanyaan?
Baik, kalau dirasa tidak ada lagi pertanyaan, saya mohon izin untuk ditutup.